Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini akan lebih baiknya untuk kita semua berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kemudian akan saya absen dulu ya. Baik. Yang pertama, Ani Petrika. Hadir. Oh ya, hadir. Kemudian ada Irma Rahayu, hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat fisika. Nah, sebelumnya ini ada pepatah ya. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi, apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar fisika? Alhamdulillah ya kalau sudah siap. Baik, selanjutnya tentang hakikat fisika. Sebab yang akan kita pelajari di sini ada 3, yaitu hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Namun untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas 2 subbab saja, yaitu hakikat fisika dan metode ilmiah. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan. Yang kedua, siswa mampu mengaitkan ilmu fisika dengan kejadian alam. Yang ketiga, siswa mampu memahami langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang keempat, siswa mampu menerapkan langkah-langkah metode ilmiah pada penelitian. Sekarang Ibu mau bertanya tentang apa sih itu fisika? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa fisika? Rumus? Iya, fisika itu berkenaan dengan rumus. Kemudian teori itu. Sebelum kalian tahu fisika, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Fisika, ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Ya, dari video tadi kan banyak sekali yang memanfaatkan ilmu fisika. Salah satunya tadi apa? Iya, galaksi Bima Sakti kita, ada roket, ada radio, sepeda. Dari itu ayo kita sama-sama belajar tentang ilmu fisika. Nah, untuk hakikat fisika, di situ kan ada sains sama fisika. Apakah kedua-duanya itu saling berkaitan? Tentu saja berkaitan. Jadi, kedua-duanya ini adalah suatu ilmu yang berasal dari suatu fenomena alam. Nah, kemudian cabang ilmu fisika. Fisika mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas, sehingga perlu dukungan ilmu lain, misalnya kimia, biologi, geografi, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, itu bisa dibaca ya nanti di buku. Kemudian di situ ada contohnya, saya ambil tentang optik, peranan ilmu fisika dalam kehidupan. Nah, pada gambar ada 6 gambar, yaitu yang pertama ada di bidang kedokteran atau kesehatan. Selanjutnya itu ada energi nuklir. Kemudian sebelahnya itu ada pembajak sawah. Jadi pada mesinnya itu kita menggunakan prinsip ilmu fisika. Nah, jadi selain pada gambar tersebut masih banyak lagi penerapan ilmu fisika pada kehidupan kita. Coba amati gambar berikut. Nah, kok bisa mangganya jatuh ke bawah?
Kenapa? Nah, perhatikan gambar lagi nih. Ada 4 gambar kan? Gambar pohon mangga, tanda tanya, terus ada orang yang bawa kaca pembesar sama rumus. Apa hubungannya coba? Nah, dari pohon mangga itu adalah sebuah kejadian alam. Kemudian pada tanda tanya itu rasa ingin tahu. Kemudian pada selanjutnya itu apa? Penelitian. Kemudian akan menghasilkan penemuan. Nah, langkah-langkah yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu metode ilmiah. Betul sekali. Metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab suatu masalah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan pengamatan. Tahap pertama dalam metode ilmiah adalah menemukan masalah. Nah, masalah ini ditemukan dengan adanya pengamatan. Nah, itu contohnya dapat dibaca ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah, itu ada 3 ketentuan. Yang pertama, pertanyaan harus dinyatakan secara jelas. Kemudian pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, rumusan masalah ditanyakan dengan kalimat tanya. Ingat bahwa rumusan masalah harus dapat diuji. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan dari literatur yang mendukung penelitian. Misalnya dari jurnal, artikel, kemudian ada buku, banyak sekali sumber-sumbernya. Kemudian yaitu membuat hipotesis. Hipotesis dirumuskan di awal karena hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis mengandung 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kemudian variabel terikat, yaitu variabel yang tergantung pada variabel lain. Yang ketiga ada variabel kontrol, variabel yang dapat dikendalikan agar tidak mempengaruhi variabel lain. Yaitu contohnya yang warna itu contoh dari variabel-variabel di atas ya. Nah, kemudian yang kelima, melakukan eksperimen, yaitu berfungsi mengumpulkan data guna membuktikan hipotesis benar atau salah. Nah, itu seperti gambarnya, mbaknya sedang melakukan eksperimen. Yang keenam, menganalisis data eksperimen. Tujuannya untuk membuktikan hipotesis. Nah, setelah kita melakukan eksperimen, kita akan mendapatkan data. Nah, data itu akan dianalisis. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan analisis data yang menghubungkan hasil eksperimen dengan hipotesis. Sifatnya harus singkat, padat, dan juga jelas, dan tidak lupa untuk memahamkan si pembaca. Kemudian yang kedelapan, komunikasi adalah mengkomunikasikan hasil eksperimen dalam bentuk laporan tertulis, biasanya dalam bentuk jurnal, artikel, atau dengan presentasi. Itulah penjelasan dari metode ilmiah. Gimana sekarang? Apakah kalian sudah paham tentang metode ilmiah? Apakah menurut kalian metode ilmiah itu penting? Nah, sangat penting kan? Apakah sulit? Sulit. Nah, untuk tidak sulitnya, ayo kita kerjakan kegiatan belajar 1 pada halaman 9. Mengukur tekanan darah. Nanti alatnya bisa diambil ya di depan. Kemudian lalu didiskusikan pada poin ketiga. Nah, bagaimana anak-anak dari kegiatan belajar 1? Kalian mendapatkan hasil apa? Nah, disitu kan ada pertanyaan berdasarkan literatur, berapakah suhu manusia dalam keadaan sehat? Nah, kalian menemukan berapa? Nah, keadaan suhu manusia sehat itu sekitar 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, berdasarkan literatur, berapakah tekanan darah manusia dalam kondisi sehat? Apa? Nah, kalau dalam keadaan sehat itu, tekanan darah itu 120/80 nm, itu dibaca milimeter sak. Dimana 120-nya itu menandakan apa? Menandakan bahwa tekanan dalam jantung itu memompa darah, sedangkan 80-nya itu organ jantung yang istirahat. Baik anak-anak,
Untuk tahap terakhir ini kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu tentang apakah ilmu fisika itu? Siapa yang tahu? Coba. Ani tahu. Nah, apa nih coba? Iya, betul. Ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dengan pendekatan metode ilmiah. Benar. Kemudian coba apa cabang ilmu fisika yang Anda ketahui? Anak-anak tahu apa coba? Ya, coba Rina. Apa? Optik. Kemudian apa? Atom. Kemudian apa lagi? Gelombang. Iya, betul sekali Rina. Kemudian selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan. Coba Zidni apa? Lampu, ya betul. Apalagi HP, ya apalagi sepeda, ya betul sekali. Zidni betul. Kemudian coba Kina, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode yang digunakan untuk penelitian. Ya betul sekali Kina. Kemudian apakah metode ilmiah itu penting untuk kita semua? Ya, sangat penting. Metode ilmiah itu sangat penting karena peranannya itu sangat mempengaruhi suatu penelitian, sehingga kita harus memperhatikan tahap-tahapnya dan juga proses-prosesnya. Kemudian siapa yang tahu tentang langkah-langkah metode ilmiah? Ada yang tahu? Nah, kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama apa? Melakukan pengamatan di lingkungan. Apakah ada suatu fenomena yang cukup viral atau tentang sangat berkembang saat itu, kita teliti, kita lakukan pengamatan. Yang kedua, merumuskan masalah. Betul, merumuskan masalah tentang permasalahan tadi yang sedang viral itu. Yang ketiga apa? Mengumpulkan informasi. Benar, kita kumpulkan informasi dari berbagai, mungkin dari jurnal, dari artikel tentang permasalahan tersebut. Yang keempat apa? Menyusun hipotesis. Betul, hipotesis apa coba? Dugaan sementara. Betul. Yang selanjutnya apa? Melakukan percobaan atau eksperimen. Eksperimen itu sangat penting karena tanpa eksperimen kan kita nggak bakal menemukan ilmu baru. Kemudian apa? Menganalisis hasil eksperimen. Apakah kasus itu benar atau tidaknya, kita analisis dari hasil eksperimen tersebut. Kemudian setelah itu kita lakukan apa? Membuat kesimpulan. Betul, kita simpulkan hasil eksperimen tadi dalam sebuah kalimat yang singkat, padat, dan juga jelas, dapat dipahami untuk semuanya. Yang terakhir adalah komunikasikan dengan cara menulisnya berupa laporan, berupa jurnal, atau mungkin hanya sekedar presentasi dan lainnya. Nah, banyak sekali kan kegunaan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian tidak kebingungan lagi atau kesulitan lagi, Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian. Tugas ini adalah tugas berkelompok. Satu kelompok itu memiliki 4 anggota. Kemudian tugasnya yaitu tentang kegiatan belajar 2. Nah, di situ kalian disuruh untuk menyusun laporan. Nah, jadi bentuk laporannya bisa dilihat pada PowerPoint. Nah, itu silahkan membentuk satu kelompok 4 anak ya. Mungkin dari sini apakah ada yang masih kebingungan? Tidak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, marilah kita baca bersama hamdalah dan juga doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, untuk hari ini semoga pembelajaran kita sangat bermanfaat ya. Apabila Ibu punya salah kata, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.